Baik. Eh, jadi ini ya, untuk nggak kelihatan, bentar, saya kecilkan. Jadi kalau di industri farmasi, air itu kegunaannya sangat penting gitu ya. Sangat-sangat penting. Kalau tidak ada air yang memenuhi standar farmasi, itu nanti apa ya, produksi obatnya akan sangat terganggu begitu. Nah, besok kalau kalian pergi ke industri ini, ada kunjungan ke industrinya kemana? Otsuka ya? Otsuka toh, bener toh? Di Malang ya? Eh, Pandaan. Berganti Bu. Oh, kemana kalian? Balatif Bu. Oh, Balatif di Di Malang juga. Malang juga ya. Nanti kalian bisa tanya tentang water ini ya, water purification system di sana itu seperti apa gitu. Nanti bisa kalian tanyakan juga di sana. Apakah seperti yang saya sampaikan ataukah ada perbedaannya? Standarnya itu standar apa yang mereka pakai gitu ya. Kalau ini yang saya sampaikan adalah yang di industri Konimek. Konimek tahu kan Konimek? Ya, Konimek itu industri farmasi yang memproduksi obat-obat seperti apa namanya itu Paramek gitu ya. Tahu kan? Paramek gitu. Nah, itu tuh dari Konimex. Nah, jadi di industri farmasi air itu ada beberapa kriteria ya. Jadi ada drinking water itu air yang apa standarnya itu memenuhi untuk air minum gitu. Kemudian ada yang disebut dengan demineralized water. Jadi air yang sudah dihilangkan mineralnya begitu. Selanjutnya ada purified water. eh, Kemudian ada high purified water. Kemudian ada water for injection, itu terus kemudian ada pyrogen free water for injection. Itu ada satu, dua, enam ya, ada jenis enam. Dan biasanya untuk yang high purified water sampai yang lebih tinggi lagi sampai ke pyrogen free water for injection itu standar ininya, standar kontrolnya itu dari Pharmacope Eropa atau dari USP begitu. United States Pharmacope atau dari Pharmacope Eropa itu ya. Bentar saya ambil ini. Ternyata mau habis baterainya. Ya, ini ya. Jadi standarnya adalah dari Pharmacope Eropa atau dari Pharmacope Amerika. Kemudian ada syarat-syarat untuk air itu misalnya untuk drinking water ya atau air minum. Itu biasanya keperluannya adalah untuk keperluan logistik di situ ya. Air minum misalnya untuk kamar mandi, untuk apa cuci-cuci gitu ya. Cuci peralatan, cuci untuk apa dalam laboratorium misalnya untuk nyuci-nyuci alat dan sebagainya. Itu nanti standarnya adalah drinking water. Seperti kita ya, drinking water itu. Nah, dia ada syaratnya jelas kalau air itu bagus itu pasti dia tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Kemudian di sini harus bebas dari bakteri-bakteri patogen ya seperti E. coli, Salmonella atau Mycobacteria. Jadi biasanya indikator utama untuk terjadinya kalau suatu air itu tercemar yaitu mikroba dari Salmonella atau E. coli ya. Biasanya E. coli. Kalau E. coli-nya tinggi, biasanya nanti kualitas airnya itu tidak bagus gitu. Dan biasanya untuk drinking water ini mengandung mineral-mineral yang diperlukan oleh cairan tubuh kita gitu ya. Sesuai dengan itu. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ini. Kemudian ada air yang disebut demineralized water atau aqua demineralisata, yaitu air yang sudah dihilangkan ion-ionnya gitu ya. Bebas dari mineral baik ion positif atau ion negatif. Biasanya kalau air ini ya, itu biasanya di drinking water itu masih mengandung mineral-mineral seperti ini ya, besi atau mangan gitu ya, Mn gitu ya. Atau ini yang paling banyak, paling mudah kita lihat tuh kalau dia mengandung kapur
ya, kapur atau Ca gitu, atau magnesium Mg ya. Nah, itu logam itu atau metal itu apabila terkena udara itu nanti akan mengalami oksidasi sehingga menjadi MgO atau menjadi kan kadang-kadang nempel ya di pinggir-pinggirnya ada putih-putihnya itu. Nah, itu adalah sadah ya. Jadi dia kemungkinan kalsium atau magnesium yang berinteraksi dengan udara gitu. Nah, kalau air demineralisasi water atau air yang dihilangkan mineralnya, dia bebas dari ini ion-ion positif dan ion-ion negatif seperti besi, kemudian seperti mangan, kemudian kapur, magnesium, termasuk juga ion-ion negatif seperti apa namanya bikarbonat, karbonat nih ya. Ini kalau seperti itu ion bikarbonat. Kemudian ion karbonat, nitrat gitu ya, atau gas-gas lain yang menempel seperti dari golongan halogen ya, dari klorida, bromida, yodida atau fluorida gitu, atau juga dari sulfur ya, bisa SO4 atau HSO3 gitu. Dan ini juga memenuhi syarat bebas mikroorganisme ya, sama seperti drinking water gitu. Nah, apabila kalau di drinking water tidak ada syarat conductivity atau ini ya kemampuan air itu apa namanya mengalirkan arus listrik ya. Ini nanti alatnya namanya apa namanya untuk mengukur ini ya conductivity meter. Nah, itu untuk drinking water itu eh, apa namanya conductivity-nya itu adalah tidak boleh lebih dari 100 mikrosiemens ya pada suhu 25 derajat Celcius gitu. Nah, biasanya nanti kalau suhunya berbeda, ini nanti juga berbeda conductivity-nya gitu. Dan ini syaratnya adalah seperti itu. Kemudian kalau untuk purified water itu adalah air yang eh, telah melalui serangkaian proses pendahuluan gitu ya untuk menghilangkan bau, warna, kemudian kesadahan gitu ya atau ion-ion positif dan negatif dan biasanya dia sudah melalui beberapa proses seperti softener gitu ya. Jadi dia menghilangkan kesadahan ya. Kemudian juga mungkin dia sudah melalui suatu namanya filter reverse osmosis gitu ya atau RO gitu dan dia sudah melalui apa ya penghilangan bakteri dengan ultraviolet. Nah, ini standarnya dari Farmakope Eropa atau Farmakope dari USP 28 ya. USP kan ada banyak gitu ya, tapi ini kalau untuk air begini ya, ini adalah menggunakan USP 28. Kemudian untuk purified water ini selalu di-recycle ya mungkin kemarin waktu kuliah steril kita sudah cerita gitu ya bahwa untuk purified water itu airnya selalu di-recycle gitu, diputar gitu ya selama 24 jam non-stop gitu. Dan biasanya nanti juga suhunya itu antara bisa 4 derajat Celcius atau di 70 derajat Celcius ya. Itu untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Kemudian ada yang high purified water. Ya, ini juga air yang sudah dimurnikan gitu ya. Tapi hmm, dia akan melalui suatu deionisasi ya. Deionisasi menggunakan apa namanya sistem electrodeionization system ya, ED gitu. Sehingga kadar logam beratnya atau nitratnya itu cukup sangat rendah gitu. Kalau yang purified water itu dia tidak menggunakan ini ya, ED ini ya, semacam elektroforesis gitu ya untuk menghilangkan ion-ion gitu. Kemudian untuk standarnya juga sama, ini dari Farmakope Indonesia, Farmakope Eropa, mohon maaf, Farmakope Eropa dan dia juga apa diputar ya, diputar terus gitu. Maksudnya dalam penyimpan tuh dia muter, bukan suatu dalam wadah yang tergenang gitu, dia akan muter terus gitu melalui pipa itu sehingga nanti dia itu akan
berkurang gitu ya untuk ininya. Kalau diem itu bakteri lebih mudah tumbuh. Kemudian kalau kemarin kita sudah cerita tentang water for injection. Jadi ini dalam proses pembuatannya dari high purified water tadi dia ada namanya destilasi ya. Ya, gitu. Ada proses pemanasan dalam tungku tertutup untuk mensterilkan air. Biasanya ini melalui proses destilasi gitu. Kalau yang water for injection gitu. Dan ini juga modelnya penyimpanan harus di recycle, diputar terus itu ya. Selama 24 jam seterus dia tidak akan berhenti gitu. Kemudian kalau pirogen free water for injection, jadi ini WFI atau water for injection gitu, tetapi dia itu sudah destilasinya itu sampai 2 kali atau lebih gitu ya. Destilasinya 2 kali atau lebih untuk menghilangkan pirogen. Kalau kalian tahu bahwa pirogen itu adalah suatu zat yang berasal dari bakteri gitu ya, bakteri patogen ya tentunya, baik itu apa namanya zat yang dihasilkan atau bagian potongan dari tubuh bakteri yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan apa namanya ya hewan mamalia ya biasanya tesnya itu dia akan menyebabkan demam begitu. Nah, jadi kalau dia free apa namanya free pirogen itu apabila digunakan itu tidak akan menyebabkan demam gitu. Kalian tahu tes pirogen gimana caranya? Tahu? Ada yang tahu nggak? Pakai metode apa? Ya, jadi kalau apa namanya menguji terjadi demam atau tidak, biasanya tes ujinya kita menggunakan in vitro, ya, in vitro menggunakan binatang kelinci ya. Jadi kelinci itu bisa untuk apa ya melakukan uji ada pirogen atau tidak gitu. Jadi nanti obatnya itu kita aplikasikan kepada kelinci, kemudian kita ukur suhu tubuhnya. Ukur suhu tubuhnya dari dubur itu ya. Itu mungkin kalian bisa lihat lagi bagaimana caranya si apa kita melakukan uji pirogen, terutama yang dengan animal test gitu ya. Itu pakai kelinci. Nah, selanjutnya eh, sumber air apa saja yang bisa dipakai untuk air yang dipakai di industri. Nah, ini biasanya bisa dari city water atau air pump gitu ya. Kalau kita bilangnya air pump atau PDAM. Kemudian ada ini well water ya, solo well water. Jadi ini adalah air sumur dangkal atau yang deep well water. Jadi ini sumur yang cukup dalam antara 80 sampai 150 meter dalamnya ke bawah itu ya. Dan biasanya kalau untuk industri farmasi eh, mereka akan membuat sumur yang dalamnya itu 100 meter. Gitu. Beda dengan kita yang di rumah tangga itu kadang-kadang 10 meter sudah cukup gitu ya. 10 meter gitu. Kadang-kadang kalau kita di dataran rendah seperti di daerah eh, apa ya? Bantul sana yang dekat dengan pantai itu nanti tidak lebih dari apa ya? Sekitar 2-3 meter itu sudah ada airnya. Nah, kemarin saya jadi DPL di apa ya? Di daerah mana itu Kulon Progo itu ya. Itu air sumur itu dia kita tidak perlu pakai timba. Jadi cukup pakai gayung begitu kita ngambil air dari sumur itu tinggal diciduk gitu ya. Diambil begitu saja. Tidak harus pakai timba atau sanyo itu kita tinggal nyidui gitu. Jadi air itu seperti sejajar dengan tanah kita gitu. Padahal sumurnya dalam sekali itu. Gitu. Gitu ya, jadi ini jenis-jenis dari air yang bisa dipakai atau diubah menjadi atau digunakan, dimanfaatkan di industri farmasi. Nanti kalau kalian pergi ke sana, ke industri farmasi, bisa kalian tanyakan sumber airnya seperti apa. Apakah pakai deep well water ataukah pakai yang shallow well water, air dangkal atau dari PDAM. Kalian bisa tanyakan di sana untuk belatif. Berarti ini belatif yang tradisional atau belatif yang bukan tradisional?
Kan belatif ada yang memproduksi obat tradisional, ada yang belatif yang memproduksi obat modern. Yang modern, Ibu. Untuk yang Hmm. tradisional itu kelas PPAT. Oh, BPAT ya. Kalian yang industri anu ya. Ya. Memang ada dua. Belatif itu ada dua, ada yang memproduksi obat tradisional sama yang nah ini. Kalau kemarin tahun lalu saya nganter PKL ini ya, nganter kayak kalian itu, tapi ke yang belatif obat tradisional. Itu. Jadi cara ekstraksi ekstraktornya itu gede-gede sekali gitu ya. Tidak seperti kita kalau di lab itu kan unyil-unyil gitu ya. Kalau di sana besar-besar gitu. Kalau yang belatif ini saya belum pernah. Tapi kalau untuk mahasiswa PKPA gitu ya, mahasiswa profesi itu mereka PKPA di sana gitu ya. Nah, ini adalah skema sumber air baku ya, bahan baku air yang bisa dipakai untuk industri farmasi. Jadi ini kita akan menggali sumur gitu ya. Biasanya ya di industri farmasi seperti itu. Dia akan menggali 120 meter, jadi 100 atau lebih gitu ya, minimal 100 meter begitu. eh kalau kalau ke Otsuka, Otsuka itu kayaknya dia tidak ada sumur, tapi mereka itu punya mata air gitu. Kalian tahu kalau Otsuka itu kan memproduksi obat-obat steril ya, obat-obat cairan infus, cairan apa ya, cairan-cairan irigasi gitu. Nah, itu di sana itu dia punya ini mata air karena saya dulu pernah ke sana ke Otsuka itu eh, ada mata air gitu. Jadi tidak perlu menggali sumur. Nanti besok ditanyakan jangan-jangan dia dari mata air kan. Karena kan di Malang itu kan gunung-gunung gitu ya. Jadi eh, banyak mata air gitu yang diambil untuk industri farmasi ini gitu. Nah, ini biasanya nanti air itu akan ditampung dulu dalam ground tank ya, tangki yang ada di sejajar dengan tanah nanti dipompa ke tower. Ya, towernya biasanya tingginya 24 meter begitu baru nanti akan disalurkan ke ruang produksi gitu. Tapi biasanya sebelum ke ruang produksi di sini ya, dari sini nanti akan melalui proses-proses purifikasi gitu ya. Purifikasinya nanti saya jelaskan apa saja stepnya gitu ya, sampai dia siap untuk di ruang produksi. Gitu. Ini ya, jadi saya sampaikan tadi ini towernya, tower di PT Konimex seperti ini, sumur dalam gitu ya, kemudian ada ground tank, tower, kemudian purified water system, kemudian kita dapat purified water, jadi air yang sudah dimurnikan, yang siap kita pakai untuk produksi obat. Nah, kita tahu bahwa air yang kita ambil dari baik itu dari sumur, dari PDAM ataupun dari mata air gitu ya, itu dia mengandung apa ya namanya kontaminan ya, mengandung kontaminan. Karena kita tahu bahwa air itu adalah sebagai pelarut yang universal sepertinya. Dia bisa melarutkan beberapa gitu ya. Sehingga di dalam air itu mengandung ada metal ya atau logam, kemudian ada batu, ada gas, bahkan debu, benda asing, ada bakteri, material organik. Itu ada terkandung di dalam air. Sehingga kontaminan itu harus kita hilangkan dulu atau kita separasi gitu ya sehingga nanti layak untuk digunakan di industri farmasi seperti itu. Nah, di sini kita bisa membayangkan gitu ya. Kalau ini adalah bumi kita atau tempat kita berpijak, tanah kita berpijak, air itu kan asalnya dari apa? Air hujan ya biasanya. Memang apa apa namanya? Namanya apa ya? Perputaran air gitu ya. Putaran air itu kan dimulai dari hujan gitu, awan hujan gitu kan. Nah, dia akan jatuh di permukaan tanah. Kita tahu bahwa permukaan tanah itu macam-macam ya. Ada pabrik gitu ya, ada industri, ada pertanian gitu ya. Ada macam-macam gitu. Nah, kita tahu juga bahwa di pertanian itu kan eh, masyarakat pasti menggunakan insektisida misalnya atau fertilizer atau pupuk gitu ya. Kemudian kalau dari ini ya, kalau terkena air
apa yang terjadi? Pasti insektisida dan pupuk itu juga akan ikut masuk ke air. Dia akan mengalir bersama air menuju ke tempat yang lebih dalam. Nah, kita tahu bahwa di tanah yang kita pijak itu tersusun dari lapisan-lapisan gitu. Di sini ada lapisan kapur misalnya, makanya nanti air yang turun tadi melewati kapur maka dia akan mengandung kapur gitu. Ataupun mengandung magnesium ataupun mengandung yang lain gitu ya. Sini atau ini gas. Gas apa namanya? Gas dari pabrik itu biasanya CO2 ataupun gas eh, sulfur ya, SO2. Nah, gas-gas tersebut apabila terkena air hujan itu akan menjadi sebuah asam ya, asam H2CO3, asam karbonat gitu. Itu cukup berbahaya juga ya, dia sifatnya asam. Apalagi yang eh, sulfur ya, SO2 itu nanti dia akan menjadi H2SO4 gitu ya. Nah, itu asam yang cukup cukup korosif ya. Kalian tahu yang namanya hujan asam? Pernah dengar namanya hujan asam? Ada yang tahu nggak? Pernah Nah, dengar Ibu? pernah dengar ya? Nah, hujan asam itu terbentuk karena ini ada asap pabrik, asap kendaraan bermotor yang mengeluarkan CO2 atau SO2. Nah, apabila dia terkena air, maka akan terbentuk asam di air yang bersifat asam. Dan itu sangat korosif ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau di misalnya kita punya kendaraan atau mobil lah gitu ya, di tempat yang polusinya tinggi dan sering kena hujan, pasti dia akan lebih rusak, lebih cepat berkarat dibandingkan dengan daerah yang bersih dari eh ini namanya polusi gitu ya. Jadi kalian bisa cek nanti bagaimana hujan asam itu terbentuk ya itu karena ada pertemuan air hujan dengan asap dari pabrik atau kendaraan bermotor yang mengandung gas CO2 dan SO2 gitu. Nah, karena sangat banyak kontaminannya maka untuk air yang siap untuk digunakan di industri farmasi itu harus dimurnikan atau ini purifikasi ya. Nah, ini purifikasi bisa kita menggunakan filter ya. Yang paling mudah itu adalah filter. Gitu. Nah, di sini ada ukuran-ukuran filter ya yang bisa sebagai standar gitu ya. Misalnya ini untuk ion range. Jadi ini untuk eh, ukuran-ukuran partikel, misalnya metal gitu ya, atomik ya, atom-atom gitu ya. Nah, ini ukurannya adalah di sini adalah 200 Armstrong gitu. Nah, 200 Armstrong di sini ini bagaimana untuk menghilangkannya? Untuk menghilangkannya di sini ada semacam guideline gitu ya. Dia memakai hiperfiltrasi atau sering disebut dengan RO atau reverse osmosis gitu. Kalau semakin ke sini, ini adalah semakin besar ukurannya. Nah, kalau besar ini nanti bisa pakai filter dari partikel begitu. Bisa pakai ion exchange dan sebagainya atau carbon filter gitu ya. Ini bisa di sini kalau ukurannya besar-besar sampai 10.000 Armstrong. Ini gede-gede ya. Tapi kalau misalnya di sini, nah di sini ada banyak sekali kontaminan yang tadi itu ya. Ada misalnya tobacco smoke misalnya ya. Atau eh, protein ya albumin protein gitu atau dye itu pewarna misalnya di daerah dekat industri batik pasti airnya banyak mengandung dye atau pewarna batik gitu atau daerah peternakan bukan peternakan daerah tempat penyembelihan hewan pasti nanti airnya banyak mengandung protein albumin dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau albumin, kemudian virus gini ya. Silika gelatin ini bisa kita pakai ultrafiltration gitu dan seterusnya gitu.
Ini ya, jadi ini seperti tadi. Jadi kalau virus, ini pakai apa? Virus difilter nggak bisa virus. Virus terlalu kecil. Jadi dia bisa hanya dengan UV atau ozon atau klorinasi atau destilasi. Nah, ini virus bakteri ini matinya dengan UV. Bisa hilang dengan UV atau dengan ozon atau dengan klorinasi dan destilasi. Gitu. Kalau untuk yang ionic range, nah ini tadi 8 Armstrong, ini nanti bisa memakai ini reverse osmosis gitu ya. Bacanya begini ya. Kalau ini hanya bisa dengan UV. Kalau ini sini ke sini, nah ini bisa pakai reverse osmosis nilang semua ke sini gitu. Tapi kalau pakai microfiltration berarti cuman sini yang hilang, yang sini masih ada gitu. Kalau pakai yang nano dense nanofiltration, nah ini nanti cuman sampai sini yang hilang, ke sini yang hilang, yang ini masih ada di dalam air gitu. Jadi kalau kita memilih sebuah purifikasi sistem gitu ya, nanti bisa kita pilih kita yang mau kita hilangkan yang mana gitu. Apakah sampai virus? Berarti kalian harus memakai ini. Tapi biasanya satu model purifikasi sistem itu tidak cukup gitu. Biasanya harus dengan gabungan gitu. Sehingga nanti kita mendapatkan air yang benar-benar sesuai dengan kriteria atau standarnya gitu. Gitu ya. Ada ditanyakan sampai di sini? Belum saya lanjut. Saya sambil ngopi ngantuk saya. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak saya langsung. Jadi hmm, air atau rumus umumnya adalah H2O itu eh, harus memenuhi terutama air yang murni ya. Air murni itu harus memenuhi no living bacteria atau tidak ada bakteria hidup di situ. Dan biasanya kalau untuk air minum standarnya adalah PDAM gitu. Nah, kalau untuk ini ya standar purified water, air yang dipurifikasi menurut apa USP, kemudian menurut Europe Pharmacope ataupun dari WHO gitu ya. Ini ada beberapa syarat gitu ya. Yang terjelas adalah yang pertama adalah pH. pH itu tidak boleh asam atau tidak boleh basa. Jadi dia harus di pH 5 sampai 7. Sedangkan konsentrasi kloridnya itu tidak lebih dari 0,5 miligram per liter atau ppm ya. Miligram per liter itu sama dengan ppm. Kemudian sulfat. Sulfat itu tidak boleh lebih 10 miligram per liter atau ppm ya 10 ppm. Kemudian amonia ini juga tidak boleh lebih dari 0,1 ppm. Kemudian CO2 itu tidak boleh lebih dari 5 ppm. Kemudian heavy metal seperti Cu, Fe gitu ya, ataupun yang lainnya, metal-metal yang lain seperti apalagi Ca, kalsium, magnesium gitu ya. Itu tidak lebih dari 0,1 miligram per liter. Kemudian untuk oxidizable substances itu harus lolos uji permanganat tes gitu ya. Biasanya itu nanti disebut dengan COD ya. COD test gitu ya. Chemical Oxygen Demands gitu ya. Jadi itu oxidizable substances untuk menguji itu. Itu bukan COD yang apa namanya kalau kita membeli membeli barang COD itu apa namanya? Panjangannya apa? On delivery, apa? Cash on delivery ya. Nah, bukan itu. Nah, COD, COD di sini itu biasanya adalah chemical oxygen demand test gitu ya. Ini untuk menguji senyawa-senyawa atau material-material yang mampu mengoksidasi gitu. Kemudian ada ini namanya total solid. Total solid itu adalah banyaknya solid yang terlarut atau terdispersi di dalam air tersebut. Ini tidak boleh lebih dari 10 ppm. Kemudian bakteria, bakteria itu kita ngetesnya biasanya memakai apa? Uji coliform
tes gitu ya. Jadi kita tebarkan air itu kita letakkan di atas permukaan agar begitu. Kemudian nanti kita tumbuhkan, kita simpan di dalam inkubator dan kita nanti akan tumbuh koloni-koloni bakteri gitu ya. Nah, di sini nanti untuk apa ya? Syarat di sini adalah coliform. Jadi untuk bakteri coli. Nah, nanti kita tes, kita hitung berapa koloni bakteri untuk kolinya itu berapa gitu. Dan ini tidak boleh lebih dari ini 100 coliform unit. Jadi tidak boleh ada 100 koloni di situ, tidak boleh lebih dari situ. Kemudian di sini untuk yang ini ya, WFI yang tadi ada yang free pirogen gitu ya. Nah, ini untuk total bakterinya harus lebih sedikit dan untuk yang jumlah pirogennya itu tidak lebih 0,1 international unit per mili gitu ya. Untuk ini pirogennya. Nah, kalau kalian tanya untuk pharmaceutical grade water requirement itu seperti apa? Seperti ini, gitu ya. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk eh, pharmaceutical grade water requirement. Jadi kalau di industri farmasi, semua bahan baku yang dipakai untuk membuat sediaan obat itu harus memenuhi standar farmasetikal atau disebut pharmaceutical grade. Ya, misalnya untuk misalnya membuat tablet paracetamol, maka paracetamol yang digunakan harus memenuhi standar pharmaceutical grade untuk paracetamol. Kemudian misalnya untuk bahan baku yang lain, untuk tambahan yang lain seperti bahan pengisi, kemudian bahan apa namanya pengikat, bahan penghancur dan lain-lain yang dibutuhkan ketika membuat tablet itu juga semua harus memenuhi eh, derajat farmasetikal. Itu sangat berat ya. Di Indonesia belum banyak yang bisa memproduksi bahan baku material untuk pembuatan obat. Makanya sebagian besar pabrik obat di Indonesia itu tidak memproduksi bahan bakunya sendiri gitu. Biasanya Indonesia ini nanti akan mengimpor dari negara lain ya. Biasanya dari Cina gitu ya, dari India gitu. Atau mungkin hanya ada di Eropa gitu. Karena itu tadi ada persyaratan pharmaceutical grade. Misalnya aja kayak kemarin juga kebobolan yang apa itu eh yang menyebabkan gagal ginjal itu apa? Itu ya. Apa namanya etilen glikol ya. Nah, itu sebenarnya juga sudah eh apa ya? Labelnya sudah memenuhi pharmaceutical grade gitu, tapi ternyata masih ada juga. Jadi untuk bahan baku pharmaceutical grade itu luar biasa susah. Jadi eh, karena di Indonesia ini ada peraturan bahwa semua barang jasa, jasa bukan ya, barang ya. Barang itu bisa berupa obat, bisa berupa makanan, ataupun alat-alat yang lain gitu ya. Itu harus memenuhi beberapa kriteria yang disebut TKDN ya. TKDN. Makanya kalau obat itu akhirnya bahan baku diimpor, tapi kemudian dicetak di Indonesia, dicampur dan dicetak di Indonesia. Jadi sebagian besar apa namanya pabrik obat di Indonesia itu hanya mencetak dan mencampur, kemudian mencetak, mengemas, menjual. Itu. Kalau kita bisa menghasilkan apa namanya bahan baku sendiri itu pasti akan lebih bagus gitu ya. Tapi sampai sekarang sepertinya belum bisa. Gitu. Nah ini adalah syarat atau standar pharmaceutical grade untuk air yang digunakan di farmasi. Ini menurut yang pertama di sini list di sini ini menurut Pharmacope Eropa dan USP untuk purified water. Yang di sini ini untuk highly purified water menurut Pharmacope Eropa. Kemudian ada water for injection gitu ya. Ini menurut Pharmacope Eropa juga. Jadi ini seperti ini untuk standarnya. Gitu. Ada conductivity pada suhu 25 derajat Celcius, ada heavy metals ya,
logam berat tadi ada nitrat, ada total organik karbon atau TOC gitu ya. Kemudian ada microbial limit itu coliform. Jadi ini dihitungnya terhadap pencemaran bakteri coli ya, E. coli. Kemudian untuk endotoksin juga ini ya, seperti itu. Nah, dalam produksi obat hampir sekitar 70% ya, kita itu memerlukan bahan bakar air, bahan baku air gitu ya. Kita perlukan itu. Walaupun kita membuat tablet ya, kalau kita melalui granulasi basah, kita pasti memerlukan air itu. Kecuali untuk granulasi kering ya. Granulasi kering mah dia tidak memerlukan air karena dia menggranulnya hanya di kempa gitu. Nah, selain itu air itu digunakan mulai dari mencuci gitu ya. Karena kan alat-alat yang ada di industri itu kan bisa dipakai untuk bermacam-macam produk gitu ya. Misalnya mixer. Mixer habis dipakai untuk membuat apa? Mencampur obat glibenclamid gitu misalnya ya. Kemudian mau produksi obat yang lain pasti itu kan harus dicuci dulu. Nah, kita untuk mencuci itu harus dengan air gitu. Jadi air ya, sistem air di industri farmasi itu cukup cukup apa ya dibutuhkan gitu dan harus memenuhi pharmaceutical grade. Silakan besok ditanyakan ya untuk air di situ di baliatif itu bagaimana. Gitu. Kemudian pembagian sistem pengolahan ya, pengolahan atau purifikasi ini hampir mirip dengan yang saya sampaikan dulu ketika apa blok 17 ya, hmm, blok steril ya. Tapi tidak ada salahnya kita ulang sebentar gitu ya. Untuk model-model sistem pengolahan air itu ada 4 tahap gitu ya. Yang pertama itu adalah pra pengolahan atau sering kita sebut dengan water pretreatment system. Kemudian yang kedua itu pengolahan pertama yang disebut dengan water first treatment system. Kemudian ada pengolahan air yang akhir ya, yang disebut dengan water final treatment system. Dan yang terakhir ini adalah pemipaan atau piping looping. Jadi untuk distribusi gitu. Seperti apa distribusinya? Nah, biasanya nanti ketika kita akan memilih sebuah water treatment system, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Karena pasti nanti dari supplier itu akan banyak itu. Misalnya kalian nanti di industri ya, kalian harus mengelola pengelolaan air ini. Maka ketika akan memasang itu harus diperhatikan. Yang pertama itu alat yang dipasang pada sistem bukan merupakan tempat tumbuhnya mikroba gitu. Jadi bahan bakunya atau tempat dipasangnya itu bukan tempat tumbuhnya mikroba. Jadi dicari yang apa namanya angka mikrobanya itu rendah. Kemudian dalam proses itu sebaiknya mikroba itu dihilangkan dari awal. Misalnya kalian tahu untuk PDAM itu kadang-kadang airnya masih bau klor ya, bau klor gitu, kaporit gitu. Nah itu karena memang di awal dia sudah dilakukan penghilangan bakteri itu, mikroorganisme dengan klorinasi. Baru nanti dia akan dilakukan apa namanya purifikasi selanjutnya, nanti sampai menjadi air yang siap untuk digunakan. Kemudian setelah dilakukan pembasmian mikroba dari awal, nanti pasti akan ada proses yang disebut penyaringan awal gitu ya, untuk partikel-partikel yang tidak larut ya. Nah, kalian misalnya kita membuat air untuk farmasi ini dari sungai gitu ya, nanti kalian akan mendapatkan bahan-bahan padat gitu ya, benda-benda padat yang dari sungai itu gitu. Ataupun kalau dari sumur itu nanti akan kita dapatkan benda-benda padat seperti misalnya air, kemudian bukan air, apa namanya batu, kerikil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya harus disaring dulu di awal gitu.
Baru setelah itu ada eh, bahan-bahan yang dia itu larut di dalam air gitu. Nah, sehingga kita lakukan treatment. Treatmentnya ada beberapa nanti ya. Setelah di treatment untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan benda-benda yang terlarut, ini akan kita hilangkan sisa-sisa bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk proses pemurnian air atau purifikasi air seperti klorin, kemudian ozon atau peroksida gitu ya. Itu nanti akan kita hilangkan di akhir gitu. Nah, mungkin nanti saya akan langsung ke sini. Ini terlalu teoritis banget gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Bahwa tahap-tahap pengolahan air itu memang mulai dari raw water tank, dari tangki bawah tadi itu ya. Kemudian kita lakukan penyaringan gitu ya, atau klorinasi dulu. Sebelum disaring benda-benda padatnya, kita klorinasi dulu. Dengan kadar klorin yang cukup tinggi, yaitu 2 sampai 10 ppm. Artinya apa? Kalau 2 sampai 10 ppm itu dalam 1 liter itu ada 2 miligram klorin. Gitu. Nah, ini biasanya akan apa? Menyebabkan kematian dari bakteri-bakteri gitu ya, dia mati karena ada klorinasi. Dia akan teroksidasi. Kemudian baru nanti akan difilter gitu ya. Filter ini biasanya pertama filter itu adalah dengan filter dari apa namanya? Pasir ya. Nah, di situ pasir yang berlapis-lapis itu nanti akan kita gunakan untuk memfilter benda-benda yang padatan. Nah, di sini untuk filtrasi, yang pertama itu filter dari pasir gitu ya. Itu, nah ini isinya ya pasir-pasir gitu. Mulai dari yang paling kasar, letaknya paling bawah, di atasnya lebih halus, dan paling atas itu yang paling halus itu antrasit gitu ya. Jadi nanti kalau apa air yang kita gunakan itu masih turbid, turbid, turbid itu artinya masih keruh gitu ya. Kita masukkan ke sini, nanti keluar ini sudah menjadi jernih gitu. Tapi ini baru menghilangkan partikel-partikel yang padatan di situ. Nah, biasanya untuk multimedia filter yang dari pasir ini dia bisa menghilangkan partikel-partikel padatan yang ada di dalam air itu dengan ukuran partikelnya itu lebih besar dari 10 mikrometer gitu ya. 10 mikrometer. Ini jadi kan ini kalau digambarkan ini kan pasir ya. Jadi ketika ada turbid atau partikel-partikel yang bersama dengan air itu dia akan tercekat di sini sehingga nanti yang keluar itu adalah yang bersih gitu. Nah, tapi filter pasir itu juga ada jenuhnya. Jadi dia akan tersumbat. Kadang-kadang kalau dia nanti dikasih untuk menyaring itu dia sudah tidak bisa menyaring karena memang sudah terlalu apa namanya penuh ya partikel-partikel kecilnya gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa cuci. Mencucinya adalah dengan mengalirkan air bersih lewat bawah gitu ya, backwash ya. Jadi dialirkan sini nanti bisa keluar di drain sini, keluar kotor gitu. Kotoran-kotoran partikel-partikel yang tersaring itu tadi. Selanjutnya, eh, karena ada pretreatment klorin, ya, dan ada beberapa senyawa organik yang terlarut di dalam air, maka kita bisa menghilangkan klorin dan senyawa-senyawa organik itu dengan activated carbon filter atau karbon aktif filter karbon aktif gitu ya. Nah, di sini activated carbon itu bisa menghilangkan eh, rasa bau dari klor itu ya. Kemudian karena dia bisa mengadsorpsi eh, senyawa-senyawa yang terlarut di dalam air itu, gitu. Selanjutnya, kalau klornya sudah hilang, airnya sudah jernih,
Tapi kita tahu bahwa air itu mengandung sadah ya, mengandung sadah atau sering disebut dengan kalsium dan magnesium. Nah, ini untuk kalsium magnesium ini harus kita hilangkan juga, yaitu dengan metode ion exchange. Nah, ion exchange modelnya, dan ini disebut prosesnya disebut softener atau melembutkan air gitu ya. Karena memang kalau air itu mengandung kalsium atau magnesium itu disebut hard water. Makanya prosesnya disebut softener gitu. Bukan softener untuk baju itu bukan ya, tapi ini memang melembutkan. Melembutkan itu menghilangkan apa kesadahan itu. Jadi dia akan menangkap Ca dan magnesium yang terikut di dalam air gitu. Nah, biasanya di sini berupa silika gitu ya. Silika yang mana dia sebelum digunakan dia harus diaktifasi dulu. Pengaktifasiannya itu dengan direndam di dalam brain tank atau disebut sebagai larutan apa namanya NaOH ya. Kita rendam di situ untuk mengaktifasi gugus fungsi yang ada pada silika. Gitu. Nah ini ya. Jadi ini untuk apa namanya silikanya. Kalau dia sudah teraktivasi karena dia direndam dalam NaOH, maka si apa silika itu nanti dia akan mengikat natrium dari NaOH. Nah, apabila di sini kita ada air yang mengandung logam atau mineral seperti Ca, Fe gitu ya, mengandung metal, maka dia akan bertukar ini. Sebenarnya di sini Na, tapi kada ada Fe maka Na-nya keluar putus terikat Fe ataupun Ca gitu ya, dia akan terikat di sini gitu. Nah, karena terjadi pertukaran pengikatan ion itu ya, baik Na atau Fe atau Ca saling bertukar, magnesium bertukar dengan Na, maka proses ini disebut dengan proses disebut dengan ion exchange gitu ya. Terjadi pertukaran exchange sini ya, gitu. Nah, bagaimana kalau si ini apa namanya silikanya sudah penuh dengan metal. Nah, ini kita tinggal aktivasi lagi gitu ya, aktivasi lagi dengan direndam di dalam air NaOH begitu. Nah, nanti dia akan lepas lagi gitu. Jadi metalnya bisa hilang. Ini bisa diregenerasi ya atau dilakukan pengaktifan kembali itu mungkin dalam 3 atau sampai 5 kali regenerasi ya. Tidak selamanya itu bisa dipakai terus. Nah, kalau kita bisa menemukan resin yang bisa dipakai selamanya ini akan bagus gitu. Tapi biasanya untuk regenerasi silika itu biasanya cuma 3 sampai 5 kali gitu ya. Tidak boleh tidak lebih selama ini gitu. Kemudian setelah melalui ion exchange atau softener, pH-nya harus disesuaikan gitu ya dengan penambahan sodium metabisulfit gitu ya. Itu. Gitu ya. Nah, untuk adjust ini ya. Jadi dia oxidizable gitu ya. Dia pengoksidasi ya, antioksidan gitu. Nah, pH yang dituju itu adalah 6,5 sampai 8,5. Nah, ini kalau pH air itu terlalu asam, kita tambahkan NaOH 0,1 normal. Tetapi kalau dia terlalu basah, maka kita tambahkan HCl 0,1 normal gitu. Ini ya, kalau pH-nya terlalu asam di bawah 5 gitu ya, kita tambahkan NaOH. Tapi kalau pH-nya terlalu basah di atas 8, kita tambahkan HCl seperti itu. Kemudian ini ya tadi penambahan atau pH adjuster atau pengaturan pH itu nanti karena kita akan tambahkan sodium metabisulfit sebanyak 0,1% untuk menghilangkan klorin dan oksidan yang lain seperti peroksida, persulfat dan sebagainya gitu. Sehingga airnya menjadi lebih bagus. Nah, di sini ada proses lagi yang disebut anti-scaling dosing apa sistem.
Yang mana ini air ini akan melalui sebuah apa namanya? Sebuah filtrasi gitu ya, penyaringan dengan pori 5 mikro gitu. Nah, ini untuk menghilangkan suspended solid yang mungkin masih terbawa dengan ukuran lebih besar sama dengan 5 mikro. Kalau tadi pasir cuman 10. Kalau ini sampai 5 mikro. Jadi ultrafiltrasi. Selanjutnya ada proses yang disebut disinfeksi ya, disinfektan gitu ya, UV. Nah, ini memakai sinar UV itu. Panjang gelombangnya yang dipakai adalah 254 nanometer. Itu yaitu sinar germisidal. Sinar ini UV ini mampu membunuh bakteri, membunuh kuman begitu. Nah, biasanya penyinarannya itu pada jarak 25 cm ya. Cukup dekat ya segini ya. Segini saja ini lampu UV airnya itu dilewatkan bawah dan dia mengalir gitu dengan kecepatan 2 meter kubik per jam gitu mengalir gitu. Nah, di sini ada UV dengan jarak 25 cm untuk membunuh bakteri yang masih tersisa di situ. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa melihat water purification system di industri belatif misalnya. Nah, ini kalau yang Konimex seperti ini ada multimedia filter gitu ya. Modelnya bukan filter yang terbuka ya, tapi filter yang tertutup seperti ini. Dan kalian perlu ketahui bahwa air untuk bisa masuk ke sini dan keluar ke sini itu tidak serta-merta dengan gaya gravitasi. Seperti kalau kita nyaring itu filter itu kan kita tuang nanti airnya turun gitu. Enggak seperti itu. Di sini harus dengan pompa gitu. Karena lubangnya kecil nih sangat ini jadi dia harus dipompa. Ini ada pompa-pompanya gitu. Ya, ini dari multimedia lanjut ke karbon gitu ya. Ini yang 5 mikron liter. Itu ada softening dan seterusnya. Ya, ini softener. Ini tadi multimedia. Mana? Ini karbon, ini softener. Softenernya 2 kali. Ini brain tank. Ya, softener kan tadi bisa diregenerasi ya dengan apa diaktifkan kembali dengan direndam pada brain tank gitu atau larutan NaOH gitu. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah reverse osmosis ya. Ini adalah ultrafiltrasi ya, yang mana penyaringannya itu berulang-ulang pada membran yang cukup cukup tebal gitu ya. Sehingga dengan reverse osmosis ini nanti bisa menghilangkan lebih dari 99% mikroorganisme, partikel akan hilang, pirogen hilang gitu ya. Senyawa organik dengan bobot molekul lebih besar dari 300 gitu ya. Berat molekulnya lebih dari 300. Kalau lebih kecil dari 300, reverse osmosis masih bisa ditembus. Dan kita tahu bahwa masih banyak kontaminan yang ukurannya itu di bawah 300 ini BM-nya gitu. Contohnya misalnya asam asetat. Asam asetat itu sangat larut dalam air gitu ya. BM-nya berapa? Wong dia cuma C2, C2, H3, berapa? C2, C, H3, COOH misalnya. Nah, itu kan sangat sedikit ya. Karbon 2 aja cuman berapa itu? 24 gitu ya. Tambah oksigennya berapa gitu. Nah, itu kan sangat rendah. Itu masih bisa lewat gitu. Nah, sehingga sampai di sini pun kita tahu bahwa satu purifikasi sistem itu tidak cukup untuk menghasilkan suatu air yang memenuhi pharmaceutical grade. Jadi dia harus melalui berbagai macam proses purifikasi air itu. Ya, ini adalah RO gitu ya. Kalau yang di rumah-rumah kadang-kadang kita punya saringan air dengan model RO ya, ya mirip-mirip begitu, tapi itu kan sangat sederhana, sedikit ya. Kalau ini kan kapasitasnya banyak itu, karena memenuhi untuk kebutuhan industri. Nah, RO itu adalah suatu proses melawan proses osmosis ya.
Jadi dia reverse. Reverse itu kan melawan ya, mundur gitu. Nah, di sini prinsip kerjanya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya, bahwa, duh, kok nggak bisa. Nih ya, jadi air, ini misalnya di sini ada membran gitu, ada membran. Di sini air, air sama-sama air, tapi di sini kita tambahkan garam. Maka konsentrasi air di sini adalah lebih rendah dibandingkan di sini karena di sini ada garam. Dan secara umum kalau dia itu proses osmosis, maka air yang di sini itu akan bergeraknya ke sini menuju ke yang banyak garamnya gitu. Ini kalau osmosis secara umum begitu. Tetapi kalau yang namanya reverse osmosis, proses ini harus kita balik gitu ya. Karena di sini ini menggambarkan air dengan tambahan apa kontaminan gitu. Kita push, kita paksa air itu untuk pindah ke sini. Maka kita harus tambahkan tekanan ya. Kita tekan, kita pompa begitu ya. Sehingga nanti air itu bisa pindah ke sebelah gitu. Begini, ini namanya reverse osmosis. Melawan osmosis itu. Sebenarnya kalau osmosis sendiri itu adalah hukum alam gitu ya. Gitu. Tapi ini harus dilawan gitu karena kita ingin mendapatkan air yang murni gitu. Gitu. Tekanannya cukup tinggi. Jadi semua proses pemurnian air yang saya ceritakan tadi itu tidak bisa serta-merta dengan gaya gravitasi ya. Harus dengan pompa gitu, dipompa. Pompa hidrolik biasanya yang dipakai. Ini ya. Jadi ini ada pompa air masuk dipompa gitu ya. Membran dipaksa itu keluar untuk mendapatkan air yang murni gitu. Nah, ini cuman membran, membran yang biasa dipakai untuk reverse osmosis gitu ya. Jadi jenisnya ada bermacam-macam. Kalau ini untuk apa pakai selulase asetat, maka hanya air yang pH-nya 4 sampai 7. Kalau pH 8 ini pasti rusak. Kalau pakai ini poliamid, nah ini pH-nya bisa lebih yang lebih basah. Tin film ini segini. Ini aturannya ya. Ini paling tahan terhadap klorin adalah yang sulfon composite. Ya. Kalau pakai ini selulosa juga bagus. Kemudian untuk bakteri ya, kalau selulosa ini sangat pur, pur itu jelek ya. Dia sangat tidak tahan terhadap bakteri ya untuk selulosa. Kita tahu selulosa itu berasal dari tumbuhan misalnya. Nah, kalau bakteria kan suka itu dengan tumbuh-tumbuhan tuh alami gitu ya. Jadi dia cepat rusak, sangat pur kualitasnya itu apa namanya performance-nya itu sangat rendah gitu dan seterusnya gitu. Ini rejection, rejection itu artinya kemampuan untuk memurnikan gitu ya. Nah, ini selulosa cukup tinggi, poliamid juga cukup tinggi, paling bagus itu yang adalah thin film gitu. Nah, untuk reverse osmosis itu bisa menghilangkan apa? Bisa menghilangkan eh, senyawa anorganik yang terlarut. Nah, kalau cuma sekali penyaringan dengan reverse osmosis itu bisa cuma sampai 99,5% hilang. Tapi kalau double stage artinya dia disaring 2 kali begitu, dia bisa sampai 99,9% hilangnya gitu. Itu untuk anorganik. Kalau yang organik ini seperti ini ya. Untuk double stage itu bisa lebih dari 99%. Pirogen, bakteria itu juga sama. Performance-nya itu bisa lebih dari 99,99%. Gitu. Nah, ini membrannya itu seperti ini gitu ya. Kalian bayangkan kalau air masuk sini, kalau tanpa dengan pompa, nah, itu juga tidak bisa masuk. Ini ya, saya sampaikan tadi bahwa reverse osmosis itu filternya itu berlapis-lapis gitu. Nah, sehingga dia bisa menyaring banyak ini ya, kontaminan gitu.
Modelnya seperti itu, air masuk ke sini, tersaring gitu. Nah, ini nanti dia akan masuk keluar di sini. Ya, ini yang double stage ya. Ini satu, dua, tiga, tiga kali. Double stage itu bisa lebih dari dua, itu double ya. Double-double gitu. Kalau sekali itu biasanya yang di apa namanya di dapur kita itu ya. Kalau kita punya water purification system ya, pakai RO ya itu biasanya sekali gitu. Nah, selanjutnya ternyata dengan RO, walaupun sudah seperti itu, biasanya masih disambungkan lagi dengan menghilangkan ion-ion tertentu gitu ya. Nah, ini nanti dengan memakai continuous deionization atau electro deionization gitu ya. Ini untuk menghilangkan eh, ion-ion yang masih tersisa gitu. Jadi ini juga modelnya model elektroforesis ya. Jadi kita menggunakan apa namanya kutub-kutub anoda dan katoda begitu. Jadi kalau di dalam airnya itu masih mengandung ion-ion positif, maka ketika kita hidupkan gitu, kita nyalakan gitu ya, maka anoda dan katodanya ini bisa menarik ion-ion yang ada. Itu kalau di kutub katoda, maka ion-ion negatif itu akan menuju ke sana. Kemudian kalau kutubnya adalah anoda, maka nanti yang ion-ion positif itu akan menuju ke anoda, begitu. Sehingga kalau ini ion-ion yang terada di sini itu sudah berpindah tempat menuju ke katoda atau anoda, maka air yang mengalir ini menjadi sudah lebih murni, gitu ya. Tidak mengandung ion-ion. Nah, ini juga ada yang model ion selective membran, gitu ya. Ini modelnya sama dengan tadi, tapi dia alatnya itu dia ada membrannya begitu. Dia selektif ya. Atau pakai yang elektro deionization. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari ini ya, apa alat-alat untuk menghilangkan ion-ion yang ada di dalam air itu. Atau bisa memakai elektrodialisis begitu ya. Nah, ini sama. Kita memakai apa namanya anoda dan katoda begitu. Ini prinsipnya sama. Nah, sedikit lagi saya sampaikan ini adalah skema dari water purifier di PT Konimex ya, PT Konimex. Jadi ini dari purification system dari air ini tadi ya, dari apa RO gitu ya. RO apa tadi tank yang di ini ya, storage tank gitu ya. Itu kita akan lakukan klorinasi. Setelah itu dia akan melalui multimedia filter, karbon filter, melalui softener, gitu ya. Kemudian pre-filter, tadi yang apa namanya penyaringan dengan pori 5 mikron tadi ya. Baru nanti lewat RO, lewat EDI, baru nanti kita lakukan ke ini storage dulu. Storage, gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa melalui proses yang lain, ini pompa gitu ya, melalui proses ozonasi gitu ya. Nah ini kalau untuk ruang produksi, ini sudah bisa dipakai. Nah ini nanti muter lagi gitu ya, di storage kan tadi saya sampaikan bahwa airnya itu akan muter gitu ya. Muter lagi di sini lewat UV lagi, sini sehingga di sini ada ozon, di sini ada UV, maka bakteri mati gitu ya, oxidizable compounds itu juga nanti akan teroksidasi sehingga hilang gitu. Jadi ini terjaga kualitasnya gitu. Dia akan tersirkulasi gitu. Seperti ini kalau ini cuman gambarnya aja, gambar sirkuitnya begitu. Dan sudah selesai. Apakah dari sini ada pertanyaan? Karena tadi saya ngobrol sendiri. Apakah ada pertanyaan?
atau kalian tidur. Ini karena waktunya sangat enak untuk tidur. Sementara belum ada, Ibu. Belum ada. Kalau belum ada, kita tutup saja bagaimana? Oh, iya, Ibu. Boleh. Gimana? Boleh, Ibu. Boleh ya? Biar kalian lebih banyak waktu untuk siap-siap ya. Selamat jalan-jalan eh, ke Malang. Tapi sekarang sedang tidak dingin, jadi tidak ada masalah gitu ya. Cuman mungkin sudah mulai musim hujan, silakan bawa payung ya, Pak Payung. Karena pasti nanti hujan di sana, sering hujan ya, Malang ya. Apalagi sekarang sudah mulai musim hujan. Oke, mudah-mudahan sehat semua, selamat sampai tujuan. Kembali lagi ke kampus dengan selamat. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih banyak Ibu. Ibu. Ya, sama-sama. Saya living ya. Ibu. Ibu.